Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amrudin, asal dari kelas 93. Saya akan membacakan pendahuluan latar belakang senam lantai. Olahraga merupakan salah satu kegiatan wajib bagi setiap orang untuk menyeimbangkan aktivitas hidup. Seorang yang tidak seimbang kegiatan dan pola hidupnya akan lebih banyak terserang penyakit, karena kebanyakan racun yang tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Dengan demikian, salah satu cara yang baik untuk mengeluarkan racun dalam tubuh adalah dengan olahraga. Jenis olahraga terbagi ke dalam banyak bidang. Salah satunya adalah senam. Senam merupakan salah satu serangkaian kegiatan yang mengkombinasikan seluruh gerakan tubuh. Senam pun terbagi lagi ke dalam beberapa jenis. Salah satu senam lantai. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas dalam makalah yang berjudul Senam Lantai. Tujuan penulis untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan senam lantai. Untuk kedua, untuk mengetahui macam-macam gerakan senam lantai. Ketiga, untuk mengetahui manfaat senam lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang senam lantai. Senam lantai merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Bentuk modern dari senam ialah palang tak seimbang. Kalau keseimbangan senam lantai berbentuk tersebut: satu, guling depan disebut forward, merupakan guling yang dilakukan ke depan. Langkah-langkah guling depan yang benar adalah berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping dan badan. 2. Angkat tangan ke depan, bungkukkan badan, letakkan kedua telapak tangan di atas matras. 3. Siku ke samping, masukkan kepala di antara dua tangan. 4. Masukkan bahu ke matras. 5. Bergulinglah ke depan. 6. Lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi merangkul lutut. Sikap akhir guling depan adalah jongkok kemudian berdiri tegak. 2. Guling belakang. Guling belakang akan sedikit sulit, namun Anda akan mengerti dan bisa melakukan dengan mudah dengan cara: 1. Jongkok teguk, kedua siku tangan menghadap ke atas di dekat telinga, dagu dan lutut, tarik dada ke atas. 2. Guling badan ke belakang hingga bahu menyentuh matras, lutut dan dagu tetap mendekat. 3. Dada, telapak tangan dan di dekat telinga. 4. Bahu menyentuh matras, telapak tangan menyentuh matras. Gerakan kaki untuk dijatuhkan ke belakang kepala. 5. Jatuhkan ujung kaki ke belakang kepala. 6. Dorong ke atas. 7. Jongkok dengan lurus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahudin. Saya dari kelas 93. Saya akan menjelaskan sikap kayang. Gerakan kayang bisa jadi metode sederhana yang mungkin Anda memandang begitu mudah gerakan ini, namun pada kenyataan tidak mudah. Namun jika Anda tahu caranya, maka sikap kayang bahkan sesulit
apapun caranya adalah sikap berdiri membelakangi matras dengan kedua kaki agak dibuka dan kedua tangan diayunkan ke belakang ke atas secara perlahan sehingga kedua telapak tangan menempel pada matras, kemudian secara perlahan berdiri tegak. Cara melakukan gerakan kayang sebagai berikut. A. Sikap permulaan berdiri, kedua tangan menumpuk pada pinggul. B. Kedua kaki ditekuk, siku tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang, kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. D. Posisi badan melengkung bagai busur. Sikap lilin. Sikap lilin ini bisa Anda lakukan dengan cara tidur telentang dengan dilanjutkan mengangkat kedua kaki lurus ke atas, rapat bersama pinggul ditopang oleh kedua tangan sedangkan pundak tetap menempel pada lantai. Cara melakukan gerakan sikap lilin sebagai berikut. A. Tidur telentang, kedua tangan di samping badan ke atas, angkat kedua kaki lurus ke atas dan rapat. C. Yang menjadi lantasan adalah seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggul. D. Pertahankan sikap ini beberapa saat. Handstand adalah posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua lengan dan kepala. Otot leher sebagai tumpunya. 1. Berdiri dengan kepala adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kepala dan ditopang oleh kedua tangan. 2. Sikap permulaan membungkuk bertumpu pada dahi dan tangan. Dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi. 3. Angkat tangan ke atas bersatu bersamaan untuk menjaga agar badan tidak mengguling ke depan, pinggul ke depan dan pinggul ke atas. Berakhir pada sikap badan tegak dan tungkai rapat lurus ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kafidra Sakita Dwi Fadilah, akan menjelaskan gerakan guling ke depan. Guling depan adalah gerakan badan mengguling ke depan mulai tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Berikut cara melakukannya. Sikap awal. 1. Sikap jongkok. 2. Kedua telapak tangan menyentuh matras. 3. Dagu mengenai dada. Gerakan A. Diluruskan. B. Berat badan dipindah ke lengan. C. Letakkan pundak hingga badan. D. Mengguling diikuti kedua kaki hingga badan berguling. Sikap akhir. 1. Kedua kaki mendarat, kedua tangan memegang lutut. 2. Posisi jongkok. Latihan menunjang guling depan antara lain push up, sit up, cium lutut, dan sit up berbentuk V. Kesalahan umumnya pada guling depan antara lain: 1. Sikap awal sudah salah. 2. Kaki dibengkokkan. 3. Kepala menyentuh matras. 4. Tongok kaki jauh dari kaki. 5. Badan kurang berat. 6. Tangan mendorong kurang kuat. B. Gerakan guling ke belakang. Guling belakang adalah gerakan badan mengguling ke belakang melalui bagian belakang badan mulai dari punggung bagian belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Sikap awal. 1. Sikap jongkok. 2. Kedua tangan menghadap ke atas. Gerakan. 1. Jatuhkan badan ke belakang. 2. Dorongkan kedua tangan badan keliling ke belakang. Sikap akhir. 1. Kedua kaki mendarat, kedua tangan menjaga keseimbangan. 2. Sikap jongkok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Anwar dari kelas 93. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian senam lantai. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam sesuai dengan istilah lantai. Maka gerakan-gerakan bentuk latihannya dilakukan di lantai atau matras. Lantai atau matras yang merupakan alat yang dipergunakan senam lantai disebut juga dengan istilah aktivitas pembelajaran bebas, oleh karena tidak mempergunakan benda-benda atau perkakas lain pada saat menjalankannya. Manfaat melakukan aktivitas senam lantai. Hakikat senam lantai. Ada beberapa manfaat dari senam lantai, baik manfaat fisik maupun manfaat mental dan sosial. Manfaat fisik adalah senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, siswa akan berkembang daya tahan otot, kekuatan power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Manfaat mental dan sosial. Ketika mengikuti senam, siswa dituntut untuk berpikir sendiri tentang perkembangan keterampilan. Siswa harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, siswa akan berkembang kemampuan mentalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.